Corbuzier pindah, Ruben Onsu pindah, sekarang Richard Lee pindah, ada nama Bobon pindah. Biarkan, itu hak asasi mereka. Dan mereka itu sebenarnya di Kristen juga bukan domba sejati ya. Mereka bukan domba sejati, jadi kalau mereka pindah tidak ada terlalu masalah. Sebab mereka juga di Kristen tidak punya kontribusi rohani. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Berarti domba itu sekali lagi bukan milik pendeta atau milik sinode tertentu. Itu tidak demikian ya. Domba itu adalah milik Tuhan Yesus ya. Jadi istilah pencuri domba itu adalah istilah yang tidak tepat. Jadi kalau ada orang tuduh orang lain, oh dia pencuri domba, memangnya domba itu milik siapa? Ya, saya melihat ada satu fenomena di mana kalau orang pindah agama, pendeta-pendeta tertentu mereka tidak terlalu repot. Asal jangan pindah gereja. Ini mereka marah setengah mati. Saya bingung dengan mereka ya. Orang pindah agama, pendeta-pendeta tutup mulut, diam, tidak ada yang komentar ya. Lalu mereka suka bilang begini, itu kan hak orang. Sedap. Pas orang pindah gereja mereka ribut. Lalu di mana itu kalimat itu hak orang? Harusnya kalau mau ikut firman Allah, orang pindah agama itu kita harus berbicara, menyampaikan firman Allah, konsekuensi kalau orang pindah agama, tinggalkan Yesus sebagai Tuhan. Kalau hanya dari gereja A ke gereja B, sepanjang alasannya benar, ya saya pikir tidak ada masalah. Alasan yang salah itu kalau Anda tuh suka tersinggung, pendeta tegur lalu Anda pindah. Padahal jelas-jelas Anda salah. Nah itu berdosa, itu salah, tidak tepat. Atau ya Anda pindah sekalipun di situ pengajarannya benar, ya perilaku dari pendetanya benar, tapi justru Andanya yang memang tidak mau bertobat sungguh-sungguh lalu Anda pindah, itu juga tidak dibenarkan. Tapi kalau pindah karena di sana Anda tidak bertumbuh, di sana orang mengajar firman seperti seorang pengecut atau lain sebagainya, ya tidak bisa tidak. Orang mau bertumbuh. Jangan seperti Lot yang tinggal di Sodom dan Gomora lalu tersiksa di sana. Jadi orang boleh pindah dengan alasan yang benar. Dan saya kalau ngomong ini tentunya tidak berarti bahwa seenak-enaknya orang jadi kutu loncat ya. Bukan itu maksudnya. Maksud saya adalah istilah-istilah yang tidak tepat memang tidak boleh dipakai. Dan saya menyebut istilah yang tidak tepat seperti pencuri domba. Ini kan istilah yang turun-temurun ya. Dan kebanyakan yang ngomong ini tidak mengerti kitab suci. Dia pikir itu domba-dombanya dia. Saya tegaskan ya. Tidak ada namanya domba GSJA. Tidak ada yang namanya domba GBI. Tidak ada yang namanya domba GPDI. Tidak ada yang namanya domba Gemit. Tidak ada yang namanya domba GKI, HKBP, ya GPPS dan lain sebagainya, ya. Semua itu adalah domba milik Kristus. Makanya kalau kita mengaku pengakuan iman rasuli, gereja yang kudus dan am, itu semua dombanya Allah itu. Bukan dombanya sinode atau ketua majelis atau gembala sidang, ya. Tapi bagaimanapun saya percaya bahwa kalau satu sinode yang menekankan Injil yang sejati, yang merupakan perwakilan dari Kristus, ya saya pikir domba Kristus yang baik pasti akan setia juga kepada sinodenya, ya. Nah, saudara-saudara, lalu kita sudah mempelajari beberapa bagian yang sangat penting, hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam pengembalaan
Yaitu dikatakan bahwa jangan dengan paksa. Karena Yesus pun tidak pernah paksa orang ya. Yesus dalam mengajak, maksud saya dalam ketika dia panggil murid-murid, dia tidak pernah paksa. Matius, ikutlah aku. Lalu Matius ikut, seperti itu ya. Dengan sukarela ya, jangan karena mau mencari keuntungan. Itu juga harus diperhatikan, karena banyak juga yang demi uang mereka bikin yang aneh-aneh. Saya dapat telepon dari seorang di Kalimantan yang telepon saya karena dia anggap saya kenal pendeta tertentu yang katanya mau doa pelepasan. Ini pendeta viral di media sosial, doa kesembuhan. Jadi karena ini pendeta saya, ini orang sakit dari Kalimantan, lalu telepon sembuh. Dia bilang, oh kalau mau sembuh itu ada harga babi katanya. Bayangkan saja. Jadi babi, jadi ini orang-orang miskin ini di Kalimantan sana, dia kirim uang 1,5 juta. Lalu WA lagi bilang ini kurang, kirim lagi. Lalu bilang kurang lagi. Jadi doa pelepasan entah bagaimana harus pakai babi 1 ekor. Ini kalau saya sebut nama orang semua tahu ini. Ya, suka pelayanan kesembuhan. Tiba-tiba kasih mati handphone sampai hari ini. Aduh, saya lihat memang dari pelayanan yang saya sudah ketahuan ini pelayanan omong kosong. Ya, mengaku-mengaku bikin mujizat ini apa segala macam, tahu-tahu minta orang uang, blokir orang punya nomor. Lalu ini kayak mencuri sebenarnya. Nah, ini pelayanan-pelayanan kayak begini, ini bahaya sekali ya. Mau mencari keuntungan. Ya, segala tipu daya mereka buat gitu. Lalu suka bikin proposal. Bikin proposal, jalan, minta-minta padahal tidak ada pelayanan. Ini juga penipuan. Harus bertobat. Ya. Makanya di sinode kami, saudara-saudara, pemimpin-pemimpin kami melarang bikin proposal. Lalu pergi dari kantor ke kantor minta-minta, kecuali ya memang ada budget di pemerintah, lalu prosedurnya harus pakai proposal. Nah itu beda, itu memang harus buat begitu. Karena di pemerintah tertentu kalau uang yang untuk gereja atau tempat ibadah tidak diambil, takutnya oknum tertentu yang makan itu uang. Nah ini lebih baik diambil, tapi prosedurnya adalah pakai proposal. Jangan bikin proposal ke jalan minta-minta sana sini, itu kurang bagus juga ya. Akan menjadi kesaksian buruk ya, kekasih Tuhan. Maka dari itu kita semua yang melayani Tuhan harus waspada dengan hal-hal seperti ini sehingga tidak mempermalukan nama Tuhan. Ya. Lalu ayat yang ketiga dia bilang, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Berarti kalau melayani, ini memang harus hati hamba ya. Bukan hati bos. Begitu. Kalau melayani harus memiliki hati hamba. Sebab kalau tidak memiliki hati hamba, nanti yang ada gembalanya menjadi semacam bos atau tuan yang apa ya, berlaku seolah-olah seorang pejabat yang sekuler. Kita ini pendeta, hamba Tuhan. Jangan meminta hormat berlebihan di luar Alkitab. Sebagai jemaat yang baik, memang betul ada perintah untuk menghormati hamba Tuhan ya. Ada banyak ayat seperti misalnya dalam 1 Timotius itu ya, pasal 5 ayat 17, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar.
Jadi memang harus hormat hamba Tuhan. Bahkan ayat ini 2 kali lipat ya. Yang pertama secara moral etika, kita harus hormat hamba Tuhan. Yang kedua secara ekonomi. Kenapa secara ekonomi? Dikatakan di ayat 18 sebagai pembanding. Setelah dia bilang hormat hamba Tuhan 2 kali lipat, terutama mereka yang berkhotbah dan mengajar. Ayat 18 dia bicara tentang upah hamba Tuhan. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan lagi, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi itu memang alkitabiah ya. Kecuali pengalaman khusus seperti Paulus. Paulus memang tidak mau terima, tapi itu pengalaman pribadi, itu bukan rumus. Yang Paulus punya pengalaman pribadi, dia tidak jadikan rumus. Makanya dia tulis ini ayat sebagai rumus. Ini yang tulis Paulus. Jadi memang hamba-hamba Tuhan seperti itu. Kita tidak boleh mencari keuntungan. Tapi juga jangan khawatir kalau memang kita melayani jemaat yang benar-benar mengerti firman. Mereka pasti akan menghormati hamba Tuhan secara ekonomi. Begitu. Sebagai bentuk penghormatan, mereka jamin kebutuhan dari pelayan atau pendeta. Ya. Jadi semua ada dia punya porsinya masing-masing. Supaya pelayanan berjalan dengan baik. Dan semuanya memuliakan nama Tuhan. Ya. Dan kemudian saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau memang hamba Tuhan sudah dilayani seperti itu ya cukup. Jangan hamba Tuhan menuntut yang lebih. Ini tidak boleh demikian. Ada orang-orang yang karena kesombongannya, saudara-saudara, mereka itu akan membebaskan dirinya sendiri dari semua ketundukan dan menjadi tiran atas gereja. Ya. Makanya kalau bandingkan dengan gembala-gembala dalam kitab Yehezkiel itu, Tuhan bilang begini, Yehezkiel 34 ayat 4. Pendeta yang sudah punya, sorry saya ini suara bermasalah, saya KKR di desa, saya minum air dulu ya. Sorry. Dia pagi-pagi sudah nyangkut ini. Yehezkiel 34 ayat 4. Dikatakan yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Nah itu contoh kalau hamba Tuhan menggembalakan dombanya Tuhan, tetapi ya melakukan seperti pemerintah dunia. Ya. Nah ini tidak boleh demikian. Di perjanjian baru, Matius 23 ayat 4. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Nah ini bahaya. Dia bilang doa puasa, tapi dia tidak puasa. Orang puasa dia minum kopi, minum sirup. Dia suruh orang baca Alkitab, dia tidak baca Alkitab. Sebagai contoh dalam konteks sekarang. Ayo khotbah menyala mati, baca Alkitab katanya. Orang baca, dia tidak baca. Pendeta harus baca Alkitab lebih banyak dari jemaat. Kalau ada jemaat baca Alkitab lebih banyak dari pendeta, pendetanya harus malu. Dan minimal ya terpacu untuk baca Alkitab lebih banyak. Kalau ada jemaat berdoa lebih banyak dari pendeta, wah ini tidak benar ini. Harus. Pendeta Stephen Tong bilang begini, kalau tidak siap mundur. Gitu aja, that's it. Mau jadi pemimpin tapi hanya kasih beban di orang. Harus begini, harus begini, harus begini. Kau bagaimana? Harus menginjil. Kau menginjil tidak? Harus menderita, berkorban. Terasa sampai ada yang dikorbankan. Mungkin kesehatan, mungkin uang.
Kamu buat tidak? Itu masalahnya. Kalau orang hati hamba, ya benar-benar hamba Tuhan, dia tidak menaruh beban lalu lepas tangan. Ini penting saudara-saudara ya. Supaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Karena kalau kita hanya menuntut jemaat buat, kita tidak buat, ini bahaya. Ya, memang harus diakui bahwa ada yang kasus-kasus tertentu memang kategorinya bukan domba ya. Ini saya omong saja supaya jangan juga orang yang karakternya bukan karakter domba, tapi dia mau serang pendeta gara-gara pendeta tidak terlalu peduli dia. Karena mungkin pendetanya pegang prinsip, ini orang sudah kategori bebal. Masalahnya ada ayat di Amsal 23 ayat 9. Jangan berbicara di telinga orang bebal. Nanti dia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Itu senada dengan Matius 7 ayat 6. Yesus bilang jangan buang mutiara kepada babi dan anjing. Jangan buat barang kudus ke situ. Nah, ini karakteristik ya, bukan maki orang loh saudara ya. Tuhan kalau bilang kita seperti domba itu bukan berarti kita kaki 4 berekor makan rumput lalu dikandangin atau dibawa-bawa ke padang, bukan. Sebaliknya kalau Alkitab menyebut orang seperti anjing, babi, ular, serigala, itu karakteristiknya ada benang merahnya yang disoroti di situ, bukan secara menyeluruh, kan tidak demikian. Bahkan Tuhan yang adalah Allah saja dia rela disebut gembala, salah satu pekerjaan rendah di Israel, kan gitu ya. Nah jadi kekasih-kekasih Allah ini juga perlu ya. Karena ada jemaat-jemaat yang karakteristiknya bukan domba, tapi dia mungkin kambing, dia mungkin apalagi babi atau anjing atau ular, karakternya ya. Lalu dia tuntut diperlakukan seperti domba, ya tidak bisa. Salah. Kok Bapak Gembala tidak pernah lihat saya? Bukan tidak pernah lihat. Kamu tuh sudah didoakan, sudah disampaikan, dengar khotbah langsung. Apalagi pendeta-pendeta yang berkhotbah apa adanya, selalu firman, pembuktian data. Dia beri hidupnya dinilai oleh jemaat. Lalu tuntut yang aneh-aneh. Nah ini menurut saya orang begini tidak cocok ya. Atau yang lagi viral hari-hari ini. Banyak orang-orang yang mengaku percaya Tuhan Yesus, tapi pindah agama. Ya kan. Saya beberapa kali ditanyai tentang bagaimana pendapat Pak Pendeta tentang orang-orang populer, public figure yang pindah agama. Dan kalau ada yang bertanya begitu lagi saya senang sekali. Karena ada masih beberapa hal di otak saya yang belum dituangkan ya. Iya kan? Orang tanya bagaimana? Ya mau bagaimana? Soalnya mereka memang memilih seperti itu. Ya, ada, dan mereka mungkin bukan domba. Karena tidak mungkin domba sejati, ya. Pindah agama lalu apalagi pindah agama sampai menyerang agama Kristen yang dulu dia percayai. Ya, seperti yang viral di media-media sosial. Kalau orang pindah dan dia tidak menyerang, ya saya pikir itu ya kambing, tapi kambing pendiam, begitu kan. Ada sudah kambing lagi selalu mbek di apa, saya tidak tahu istilah untuk suara kambingnya, saya menyebutnya mengembik ya. Oh mengembik, masa membek, mengembik. Saya kadang ingat, kadang lupa ya. Saya memang biasa hidup tuh salah duluan. Kehidupan saya ini memang banyak salahnya ya. Kan lebih baik begitu ya kan. Dan kelihatan benar padahal memang salah gitu. Ada kambing-kambing pendiam ya. Ya setelah pindah diam aja gitu kan. Tapi ada kambing-kambing cerewet yang terus mengembik. Ya kalau sudah pindah mulai serang-serang. Dan apalagi media sosial ini kan semua bicara duit sekarang. Kalau dia live TikTok aja udah dapat koin.
Lalu dia di YouTube juga dapat duit dan lain sebagainya. Facebook juga, sudah FB Pro dan lain sebagainya. Ini duit semua. Nah, di Indonesia nih salah satu jualan yang paling laku ya kalau jualan agama gitu loh. Ada public figure, orang terkenal ya. Atau ngaku-ngaku dulu pendeta padahal omong kosong. Ngaku-ngaku kardinal padahal penipu. Ngaku-ngaku suster padahal tidak lulus. Ya, ngaku-ngaku ngaku-ngaku pendeta lah, vikaris lah, gembala sidang lah, WL lah. Waduh, ini omong kosong semua. Tapi andai kata ada, kalau ada pendeta atau suster atau pastor atau WL atau majelis kemudian pindah agama, ya itu memang bukan domba, itu kambing. Ya, dari percaya Yesus sebagai Tuhan lalu menyangkal Yesus sebagai Tuhan, itu kambing atau mungkin anjing, babi atau ular menurut penjelasan tadi ya. Jangan salah mengerti lalu pikir wah pendeta pagi-pagi cuci maki orang. Bukan, ini omong Alkitab yang memang tidak semua pendeta biasa omong ini. Padahal ada di Alkitab. Mereka saya terlalu pilih-pilih yang manis-manis. Kita kan harus pilih yang jelas-jelas ya. Makanya orang suka dulu persoalkan seperti Deddy Corbuzier pindah, Ruben Onsu pindah, sekarang Richard Lee pindah, ada nama Bobon pindah. Biarkan, itu hak asasi mereka. Dan mereka itu sebenarnya di Kristen juga bukan domba sejati ya. Mereka bukan domba sejati, jadi kalau mereka pindah tidak ada terlalu masalah. Sebab mereka juga di Kristen tidak punya kontribusi rohani yang begitu berdampak bagi umat ya. Dalam hal ini saya harus bilang Kristen semuanya, baik yang Katolik maupun Protestan, kan begitu, karena kita sama-sama mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan ya. Untuk hal-hal seperti ini sejumlah perbedaan atau hal-hal yang tidak sejalan antara Katolik Protestan kita tinggalkan dulu sebentar untuk kita melihat bahwa kadang-kadang kita yang Katolik dan Protestan sering diserang karena kita sama-sama mengaku Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Dan banyak dari antara orang Katolik atau Protestan yang pindah. Lalu itu menjadi viral karena mereka public figure. Lalu agama baru yang mereka percayai itu pendukung-pendukungnya mulai posting viral di media sosial seolah-olah Kristen kalah, seolah-olah Kristen, oh tidak sama sekali. Kristen tidak begitu. Kristen tidak butuh public figure untuk membuat ini Kristen menjadi agama yang besar dan murni. Tidak perlu. Yang kami perlu cuma walaupun orang-orang tidak terkenal tapi yang setia, yang sungguh-sungguh percaya Yesus, yang tidak pindah agama hanya gara-gara perkawinan, ya tidak pindah agama hanya gara-gara keuntungan pribadi, tidak pindah agama hanya gara-gara pangkat, kedudukan, popularitas, kerjaan supaya tetap bisa eksis di TV atau di media sosial. Kita tidak boleh begitu, ya. Lagian kan Alkitab kita juga sudah begitu jelas. Memang banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Ya kan? Ada dua jalan menurut Matius pasal 7 ayat 13-14. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Jalan yang lebar itu banyak yang masuk melaluinya. Itu jalan menuju kebinasaan. Jalan menuju neraka. Ya. Dan semua orang yang tinggalkan Yesus pasti menuju neraka, bukan? Sedangkan jalan yang sempit itu adalah jalan yang menuju kehidupan. Jalan di mana Anda dan saya selain percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, kita harus menyangkal diri dan pikul salib dan mengikut Tuhan. Pikul salib ini manifestasinya macam-macam. Kita diejek, diolok karena kebenaran. Kita dianiaya, kita di demo-demo, ya. Gereja ditutup di mana-mana, itu salib. Ya, itu salib. Dan itu namanya jalan sempit. Sedangkan mereka yang sudah pergi dan tidak mau kembali lagi, ya terserah. Kita tidak bisa ada hak kan. Mereka punya hak asasi. Tapi secara Alkitabiah Tuhan Yesus juga tidak tipe yang menghalang-halangi. Kalau sudah konteksnya model begitu. Misalnya saudara di dalam
Yohanes pasalnya yang ke-6 itu, ayat 66-67 itu kan jelas ya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Tapi Yesus tidak kejar mereka. Ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Nah, jadi Tuhan ini lihat kalau ada orang pergi seolah-olah terjemahan sederhananya atau penafsiran sederhana. Ini masih ada yang mau tinggalkan saya? Silakan, silakan. Soalnya Tuhan Yesus sudah bikin mujizat, sudah khotbah, sudah ajar. Lalu ternyata kepala batu tinggalkan, ya tidak bisa disebut domba. Ini orang-orang tidak percaya Yesus. Dan di Yohanes pasal 10 itu, ayatnya yang ke-26, orang yang tidak percaya dia, menolak dia, tinggalkan dia, memang bukan domba. Mari saya baca buat saudara ya. Yohanes pasal 10 ayat 26. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Nah, dalam pengembalaan juga begitu. Kalau ada yang kepala batu, ya sudah disuruh berhenti bersinah, tetap bersinah. Berhenti mabok, tetap mabok. Berhenti pakai pakaian-pakaian yang kurang ajar, pakaian-pakaian yang tidak menjadi kesaksian. Yang Alkitab menyebutnya dengan pakaian sundal. Sebaiknya saya baca dulu pakaian sundal. Nanti sandai ada jemaat yang nanti takutnya dia potong di TikTok. Ini pendeta satu omong apa? Ada beta kasih tahu ya. Ada namanya pakaian sundal di nama. Semoga ketemu ini pakaian sundal. Lah ini dia. Amsal 7 ayat 10. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik. Jadi kalau janda itu ada pakaian janda. Orang kusta ada seragam kusta. Nah zaman itu kalau orang dandanan sundal langsung ketahuan perempuan sundal. Anda boleh bandingkan dengan Kejadian 38 ketika Yehuda jatuh dengan Tamar. Tamar itu lepaskan pakaian kejandaannya. Lalu dia pakai pakaian sundal. Ya, tidak tertulis pakai pakaian sundal. Tetapi kenapa tahu-tahu Yehuda mau pakai itu perempuan sundal, dalam hal ini Tamar yang sedang menyamar. Karena kostumnya kostum sundal. Seperti Amsal 7 ayat 10 ini. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik. Satu jemaat saya dengar ada kesaksian. Ada di satu akun TikTok, Jesus My Savior. Potong video saya tentang pakaian sundal. Lalu karena dia lihat anak-anak di gereja itu pakaiannya aduh tidak sopan sekali ya. Pakaiannya pokoknya tidak seperti orang Kristen begitu. Tidak sesuai ajaran Alkitab. Dia sharing video saya. Pendetanya marah, dia keluarkan dia dari gereja. Sekarang dia gereja di kami. Jadi gereja yang di saya itu kebanyakan dikeluarkan dari gereja mereka. Ayo yang dikeluarkan semua, Amazing Grace punya pintu terbuka. Datang saja. Ayo mari kita melayani di sana supaya Yesus datang kita terangkat sama-sama ya. Misalnya Yesus datang pas ibadah raya 2 ya kita terangkat ya. Dikeluarkan dari gereja. Ya. Siapa lagi yang tertolak di gereja karena kebenaran? Itu Amazing Grace, Tuhan Yesus punya gereja. Nah, kalau itu yang kali ini memang saya undang. Ayo pergi ke situ, melayani di situ. Nah, ini ada, tapi kita omong melawan, lalu kau berharap bagaimana? Khotbah sudah jelas. Ayat sudah jelas. Firman yang jelas-jelas Tuhan Allah punya firman, kau tidak hormat. Lalu tetap anggap dirimu gembala, dirimu domba. Sedangkan Yohanes 10 ayat 26 yang mengatakan tidak percaya firman bukan domba. Tidak percaya Yesus bukan domba. 27-nya bilang domba itu dengar suara gembala, mengikuti gembala. Makanya aneh bin ajaib kalau ada orang kurang ajar, tidak bertobat tapi tetap merasa diri domba. Nah dalam hal ini kita perlu pertegas dulu supaya jangan sampai ada tuduhan kepada gembala. Kalau gembala merasa waduh ini sudah kategori bebal, tidak bisa ngomong terus-terus. Ya. Bahkan Alkitab bilang kalau ada yang begitu jauhi mereka. Itu kan ada ayatnya. Mengaku Kristen tapi hidup jahat. Saya baca buat Anda.
2 Timotius pasal 3. Ya, kalau Anda baca tuh dari ayat 1. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ini pasti bukan domba. Walaupun mereka agama Kristen ya. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah. Apa coba? Jauhilah mereka itu. Jadi ini bukan satu ajaran main-main. Makanya saya bilang ada jemaat-jemaat yang kalau kau mau bertumbuh, lalu lihat teman-temanmu yang agak jahat, hindari. Tidak bisa kau main dua kaki kecuali kau menginjil mereka. Kau berusaha menjadi garam yang mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Tapi kalau kau hanya duduk tidak jelas di situ lalu mulai ikut-ikut arus saja, wah ini bahaya ya. Kita tentu tidak memusuhi, tidak, tetapi harus menjauh. Kalau saya orang-orang yang begitu saya menjauh tapi saya doakan. Dan itu saya ajarkan kepada jemaat. Saya bandingkan lagi dengan 2 Tesalonika 3 ayat 14. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini hamba Tuhan omong. Tandailah dia. Dan jangan bergaul dengan dia. Supaya apa? Ia menjadi malu. Ya. Tapi ayat 15 bilang begini. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh. Tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Begitu ya. Tapi kalau hanya apa? Jangan terlalu bergaul dengan dia. Begitu. Makanya saya mau sampaikan ini supaya sebagai domba juga ngerti. Atau maksud saya sebagai jemaat juga mengerti. Anda tuh domba atau bukan. Kalau domba dengar-dengaran ya. Ya kita terus berdoa. Bisa saja ada orang yang kelihatan kayak kambing. Kayak anjing, babi, ular. Tapi bisa bertobat. Bisa. Ya kita tetap optimis. Memang kita tidak tahu yang mana. Tapi kita tetap berdoa. Dan biasa yang jenis-jenis begini nih bertobat biasanya. Itu bukan melalui khotbah. Sakit penyakit, bangkrut, ya ekonomi susah setengah mati. Nah ini. Ada mereka mulai datang ke gereja ke pelayanan persekutuan doa. Tapi itu pun masih dicurigai. Ada dua tuh. Itu datang mau bertobat betul atau munafik. Itu jangan terlalu jujur, jangan terlalu apa. Selalu yakin bahwa ini pasti lihat kok dia cuma nangis. Nah. Aduh, kok Saul juga ada menangis. Saul ada menangis yang Daud omong kasih kesempatan dia hidup dia menangis. Kemudian dia cari Daud lagi, menangis tidak jaminan. Yudas juga sebelum gantung diri menyesal, mungkin menangis juga, tapi ujung-ujung gantung diri. Jadi, nah ini saya ngomong supaya jangan sampai kita tidak adil dalam melihat porsi kita. Tapi jemaat terkasih khusus pendeta-pendeta, gembala-gembala sidang. Kalau memang jemaatnya itu cinta Tuhan apa segala macam. Aduh. Semuanya orang percaya sejati. Orang percaya sejati sesama domba pun pasti ada gesekan. Ini saya tidak bilang tidak. Pasti ada. Nah disinilah kita merendahkan diri. Kalau yang tadi saya kontraskan dengan yang non domba. Tapi kalau yang domba ingat apa yang Yesus bilang di Matius 20 ayat 26. Sampai 28. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu. Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu. Hendaklah ia menjadi hambamu. Jadi saya menjadi hambanya jemaat. Jemaat juga seperti itu. Maksudnya saling merendahkan diri. Ya. Bahkan kadang-kadang ada yang kepala batu pun ya kita merendahkan diri dulu lah. Siapa tahu Tuhan mau tolong dia. Tapi ada yang sudah kita rendahkan diri.
tetap model kayak Yudas. Karena waktu Yesus basuh kaki itu kan, dia basuh Yudas punya kaki juga. Bukan Yesus tidak tahu, Yesus basuh saja. Jadi ini mengajarkan kita, sekalipun ada yang model begitu ya, kita tetap berusaha merendahkan diri. Nanti kalau memang sudah waktunya dia tidak bisa bersama-sama dengan kita. Waktu Yudas itu sudah kerasukan setan, Yesus bilang, mau bikin apa? Nah, bikin sudah. Ayo, bikin sudah. Nah, artinya kau sudah memilih untuk ikut setan, jadi lu punya urusan sudah. Begitu, Tuhan Yesus begitu. Dia tidak berusaha mencegah Yudas. Yudas, jangan jual saya. Kau nih, saya sudah basuh kaki kau kok. Kau tetap jual saya. Jadi tidak bisa pendeta seperti kami ini. Gara-gara sudah melayani jadi berharap semuanya adalah 11 murid. Jangan sampai yang satu bisa. Jadi pendeta dada harus kuat. Ya. Makanya pendeta Stephen Tong bilang kalau tidak kuat mundur. Melayani ini harus hati hamba. Ya, jadi saya bicara sejujur-jujurnya porsi kita gitu loh. Ya. Maka ayat 4 bilang, kita lanjut ayat 4 ya dari 1 Petrus 5 ini. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu ya. Gembala Agung di sini dia pakai the chief shepherd atau gembala kepala. Jadi memang gembala pemilik domba itu Tuhan Yesus. Kadang-kadang pendeta diperlakukan tidak enak. Bagaimana supaya pendeta yang diperlakukan tidak enak ya bisa tetap kuat? Lihatlah, matamu selalu tertuju kepada Gembala Agung. Itu saja kekuatan. Tidak ada yang lain. Gembala Agung pernah dikhianati. Gembala Agung pernah disiksa. Bahkan Gembala Agung dibunuh. Jadi kalau kita melihat kepada Gembala Agung, maka di situ kita akan kuat. Lalu dia bilang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Matthew Henry bilang begini, mereka yang didapati telah melakukan kewajiban mereka akan mendapat apa yang sangat jauh lebih baik daripada keuntungan sementara. Mereka akan menerima dari Sang Gembala Agung suatu tingkat yang tinggi dari kemuliaan kekal, suatu mahkota kemuliaan yang tidak akan pudar. Oleh karena itu, maju gembala-gembala, domba-domba, maju. Supaya ketika ada kambing, ular, anjing, babi yang menyakiti gembalamu, engkau ada minimal untuk menguatkan gembala kecil yang melayani engkau sebagai milik dari Sang Gembala Agung. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ini Mas Aloysius Yunanto ini ya, tidak ada paksaan untuk berislam? Sama sekali tidak ada. Ya. Alhamdulillah, karena kita umat Islam, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Kita tidak boleh memaksa orang lain untuk memeluk Islam. Kemudian juga apakah ada seseorang yang menjanjikan sesuatu kepada Mas Aloysius jika masuk Islam? Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada sama sekali. Ya, kita juga tidak boleh beragama Islam karena iming-iming satu hal, karena apa? Janji-janji orang lain saat kita meluk Islam. Jadi harus semua berasal dari pribadinya masing-masing. Ada saudara? Masih punya orang tua? Masih ada. Orang tuanya sudah tahu? Sudah tahu kalau ini mau masuk Islam ya? Iya, sudah. Alhamdulillah. Keberatan? Tidak. Ya. Alhamdulillah, kalau orang tua tidak keberatan itu nanti tidak akan banyak masalah yang timbul di sesudahnya. Baik, kita akan mulai saja. Jenengan nanti bisa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya nama Aloysius Yunanto Dwi Murti, tempat tanggal lahir Yogyakarta 19 Juni 1997, alamat Bener Tegalrejo, pekerjaan pelajar atau mahasiswa, agama terdahulu Katolik, dengan penuh kesadaran dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam dalam diri sendiri,
dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, hari Jumat tanggal 21 Ramadan 1446 Hijriah 1446 Hijriah atau 21 Maret 2025 Miladiyah. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Pelan-pelan ya. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam.